Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Durjana Pemetik Bunga, bagian 8. Hari masih pagi sekali, matahari belum sepenuhnya menampakkan diri. Rangga masih duduk melongo di tangga beranda depan rumah kepala desa. Di sampingnya duduk Ki Parungkit dan Bayan Sangku tampak di tengah-tengah halaman. Dewi Mawar Merah masih terikat dengan tubuh terbalik, dijaga sekitar 6 orang bersenjata golok. Rangga masih memikirkan si mayat hidup yang menurutnya aneh sekali. Dia tidak tahu berada dari golongan mana si mayat hidup itu. Sikapnya aneh dan membingungkan. Selama malang melintang dalam rimba persilatan, baru kali ini Rangga menemukan orang seperti itu. Tidak jelas maksud kedatangannya. Rangga sedikit menyesal karena belum sempat menanyakannya sebelum dia pergi. Adakah yang Gusti Prabu pikirkan? Tiba-tiba Bayan Sangkuni menegur sopan. Oh, Rangga tersentak dari lamunannya. Maaf, nampaknya Gusti Prabu tengah memikirkan sesuatu. Boleh hamba tahu? Pinta Bayan Sangkuni lebih sopan lagi. Kau tahu siapa mayat hidup itu? Tanya Rangga. Setahu hamba, dia seorang tokoh rimba persilatan yang berperangai aneh dan berilmu tinggi. Tidak ada yang tahu dia berada dalam golongan mana. Kadang-kadang ia membantu yang lemah dan memerangi kezaliman, tapi kadang-kadang pula membantu kejahatan, ujar Bayan Sangkuni menjelaskan. Tampaknya kau memiliki pandangan luas tentang dunia persilatan, puji Rangga. Hamba selalu mengikuti perkembangan dunia persilatan, Gusti Prabu, Bayan Sangkuni mengakui. Kalau begitu, apa pendapatmu tentang tujuan mayat hidup datang ke sini semalam? Mungkin hanya ingin mencoba kesaktian Gusti Prabu, jawab Bayan Sangkuni ragu-ragu. Aku rasa tidak, Bayan Sangkuni, bantah Rangga. Gusti Prabu punya pemikiran lain. Kulihat ada sesuatu yang tersembunyi di balik maksud kedatangannya semalam. Sebaiknya Gusti Prabu tidak perlu memikirkan hal itu. Kita harus terpusat untuk menghadapi si Durjana Pemetik Bunga, celetuk Ki Parungkit. Kau benar Ki Parungkit, sambut Rangga, setuju, persoalan yang kita hadapi belum lagi selesai. Apa pendapatmu Ki Parungkit? Sebaiknya kita mendahului iblis itu, sebelum ia datang menghancurkan desa ini, saran Ki Parungkit. Aku kenal Datuk Arak, tingkat kepandaiannya sulit diukur. Terlalu berbahaya kalau orang-orangmu menghadapi mereka, Rangga tidak setuju. Kami memang tidak berdaya menghadapi mereka, Gusti Prabu. Tapi kami punya semangat, apalagi Gusti Prabu ada bersama kami, kata Bayan Sangkuni. Lalu, siapa yang akan menjaga Dewi Mawarhu? Rasanya sulit baginya untuk meloloskan diri, gumam Bayan Sangkuni. Rangga menggeleng-gelengkan kepalanya kemudian bangkit berdiri. Satu siulan keras terdengar dari mulutnya. Tidak lama kemudian terdengar suara ringkik kuda, disusul munculnya seekor kuda hitam menghampiri Rangga. Begitu kuda itu berhenti di depannya, Rangga langsung melompat ke punggung kuda hitam itu. Kalian jaga perempuan itu. Aku akan ke Bukit Jati Ireng, kata Rangga. Gusti Prabu, Bayan Sangkuni mencegah. Rangga tidak mempedulikan cegahan Bayan Sangkuni. Dia langsung menggebah kudanya. Kala hitam itu segera melesat cepat bagaikan anak panah lepas dari busurnya. Sangkuni memandang Ki Parungkit begitu kuda hitam yang ditunggangi Rangga hilang di balik tembok pagar rumah ini. Kau tetap di sini, Sangkuni. Aku akan mengikutinya. Begitu ada perkembangan, aku akan segera pulang, kata Ki Parungkit. Sebaiknya Ki Parungkit mengikut sertakan beberapa orang pilihan, usul Bayan Sangkuni. Tidak perlu, aku bisa menjaga diri, tolak Ki Parungkit. Laki-laki tua kepala desa itu menghampiri seekor kuda coklat yang tertambat di bawah pohon. Tanpa bicara lagi, dia segera naik dan menggebah kuda itu. Sangkuni tidak bisa mencegah lagi. Dia segera mengatur orang-orangnya untuk menjaga. Sedangkan lainnya yang bertugas malam diperbolehkan beristirahat. Sepeninggal pendekar Raja Wali Sakti, tepatnya begitu matahari menampakkan diri sepenuhnya, terjadi kegemparan di halaman depan rumah kepala desa Jati Ireng itu. Kamandaka bersama Datuk Arak datang mengacau dan membantai para penjaga yang jumlahnya tidak kurang dari 50 orang itu. Bayan Sangkuni yang akan beristirahat, langsung melompat keluar begitu mendengar suara ribut-ribut.
Dia terkejut sekali melihat beberapa orangnya sudah tergeletak jadi mayat kena amukan dua tokoh sakti yang sangat mereka takutkan saat ini. "Jangan gentar, hadapi terus," teriak Sangkuni cepat melompat ke dalam kancah pertempuran. "Bagus, ayo maju semua, biar kupatahkan batang leher kalian," sambut Kamandaka gembira melihat Bayan Sangkuni ikut terjun ke kancah pertempuran. "Setan laknat, hadapi aku," bentak Bayan Sangkuni segera menghadapi si Durjana pemetik bunga itu. "Datuk Arak, bebaskan Dewi Mawar Merah," seru Kamandaka. "Jangan khawatir Kamandaka," sahut Datuk Arak. Bayan Sangkuni tidak bisa lagi mempertahankan tawanannya. Dia telah sibuk menghadapi gempuran-gempuran dahsyat Kamandaka. Sangkuni sadar kalau dirinya bukan tandingan Durjana pemetik bunga ini, tapi tidak ambil peduli. Dengan segala kemampuan yang dimilikinya, dia terus berusaha membendung gempuran Durjana pemetik bunga itu. "Ah!" Bayan Sangkuni memekik tertahan ketika dadanya kena tendangan keras Kamandaka. Belum lagi Sangkuni mampu bangkit, satu jejakan kuat bersarang di perutnya. Laki-laki setengah baya itu bergulingan ke samping. Dengan menahan rasa sakit pada dada dan perutnya, dia segera bangkit. Tanpa menghiraukan keadaan dirinya lagi, Sangkuni kembali bergerak dengan senjata golok di tangan. Sementara itu Datuk Arak terus mengamuk sambil berusaha mendekati Dewi Mawar Merah. Dalam waktu yang tidak berapa lama telah lebih dari separuh penjaga tewas berlumuran darah. Dan begitu dia melompat tahu-tahu telah berada di dekat Dewi Mawar Merah yang masih terikat rantai. Bahkan tangannya yang menggenggam guci arak berhasil merobohkan 3 orang sekaligus. "Edan, guciku pecah," rungut Datuk Arak. "Datuk Arak, cepat bebaskan aku," seru Dewi Mawar Merah. Guciku pecah, arakku habis," rungut Datuk Arak. "Akan kubelikan yang terbaik nanti. Cepat bebaskan aku," seru Dewi Mawar Merah. Datuk Arak mengelebatkan tangannya menyambar rantai yang membelenggu tangan Dewi Mawar Merah. Dengan satu sentakan saja rantai itu putus. Begitu tangannya terbebas dari belenggu, Dewi Mawar Merah segera membuka ikatan rantai di kakinya yang menggantung di atas. "Bagus, ayo kita habisi mereka," seru Dewi Mawar Merah setelah bebas. "Kau berhutang padaku, Dewi," kata Datuk Arak. "Aku punya beberapa guci arak pilihan. Jangan khawatir." "Hehehe, bagus-bagus," sambut Datuk Arak gembira. Mereka serentak mengamuk membunuhi penjaga yang sudah kendor nyalinya. Dalam waktu yang tidak lama, mayat-mayat telah bergelimpangan. Para penjaga itu kini hanya tinggal 5 orang lagi. Sedangkan Bayan Sangkuni sudah tidak mampu lagi melayani Kamandaka. Dia jadi bulan-bulanan, dihantam, dan ditendang bagaikan patung kayu. "Berhenti!" Tiba-tiba terdengar bentakan menggelegar. "Gusti Prabu," desis Bayan Sangkuni gembira. Rangga melompat dari punggung kudanya. Sebentar dipandanginya sekeliling. Tidak kurang dari 65 orang telah bergelimpangan menjadi mayat. Hanya 5 orang saja yang masih hidup termasuk Bayan Sangkuni. Pendekar Raja Wali Sakti itu menggeretak geram melihat pembantaian kejam ini. Pandangannya tajam kepada Kamandaka, Datuk Arak dan Dewi Mawar Merah yang berdiri berdampingan. "Aku tidak tahu lagi, hukuman apa yang pantas untuk kalian bertiga," kata Rangga datar. "Hati-hati Gusti, mereka sangat tangguh," kata Bayan Sangkuni memperingatkan. "Menyingkirlah Paman, biar mereka kuhadapi sendiri," kata Rangga. Bayan Sangkuni segera melangkah mundur diikuti 5 orang lainnya. Rangga mengayunkan kakinya mendekati ketiga orang itu. Tatapan matanya tetap tajam tidak berkedip sedikit pun. Bibirnya terkatup rapat menahan kemarahan yang kian memuncak sampai ke ubun-ubun. "Sudah kuduga, kalian pasti datang ke sini," kata Rangga tetap datar suaranya. "Sudah lama kutunggu kesempatan ini. Pendekar Raja Wali Sakti," kata Kamandaka tersenyum sinis. "Kau yang bernama Kamandaka, si Durjana pemetik bunga?" "Tidak salah. Aku sengaja menunggumu di sini karena kita punya perhitungan," sahut Kamandaka. "Aku belum pernah bertemu denganmu. Aku tidak punya persoalan denganmu," ketus suara Rangga. "Jangan berlagak bodoh, Pendekar Raja Wali Sakti. Kau berhutang nyawa padaku.
Kau telah membunuh saudara perempuanku, Kelenting Kuning si iblis wajah seribu. Oh, pantas watakmu tidak jauh berbeda. Satu saudara, satu selera. Sudah saatnya kau bayar hutangmu, pendekar Raja Wali Sakti. Kamandaka mengeluarkan sebatang tongkat kecil yang berlubang-lubang kecil. Rupanya suling yang sering ditiupnya merupakan sebuah senjata. Begitu disentil salah satu lubangnya, dari ujung tongkat kecil itu muncul sebuah mata pisau tipis keperakan. Kamandaka segera membuka jurus dengan senjata anehnya itu. Rangga hanya bergumam kecil. Matanya sedikit menyipit melihat gerakan-gerakan Kamandaka. Jurus pembuka yang dimainkan Kamandaka mengingatkan Rangga pada seorang wanita cantik yang pandai merubah wajah dan penampilannya. Wanita yang menjuluki dirinya iblis wajah seribu. Rupanya jurus-jurus silat Kamandaka tidak jauh berbeda dengan kakak perempuannya. Tentu saja Rangga sudah paham sekali dengan jurus-jurus lawannya itu, tapi tidak ingin menganggap enteng. Tahan seranganku, Hiaa, bentak Kamandaka keras. Uts, cepat sekali serangan yang dilakukan Kamandaka. Namun dengan manis sekali Rangga berhasil menghindari setiap serangan berbahaya itu. Apa yang dilihat Rangga memang benar, jurus-jurus yang dimainkan Kamandaka tidak jauh berbeda dengan iblis wajah seribu. Tidak heran kalau Rangga mampu melayaninya dengan mudah. Bahkan beberapa kali Kamandaka harus jungkir baik menerima serangan-serangan balasan pendekar Raja Wali Sakti itu. Jurus-jurusnya lebih cepat dan lebih berbahaya. Aku harus hati-hati menghadapinya, gumam Rangga dalam hati. Seketika itu juga, Rangga mengerahkan jurus pukulan maut paruh Raja Wali. Dengan jurus itu Rangga kini benar-benar berada di atas angin. Lain halnya dengan Kamandaka yang kini malah terdesak hebat. Bahkan beberapa kali harus menelan pil pahit terkena sepakan kaki dan pukulan maut pendekar Raja Wali Sakti. Kalau bukan Kamandaka, pasti telah sejak tadi tubuhnya jebol terkena pukulan dan sepakan itu. Tapi keadaan Kamandaka memang telah benar-benar payah. Dari mulut dan hidungnya telah mengucurkan darah. Bahkan bajunya robek-robek ditambah beberapa bagian tubuhnya yang memar. Aku bantu kau, Kakang, seru Dewi Mawar Merah. Perempuan cantik itu langsung melompat ke dalam kancah pertempuran. Kini Rangga dikerubuti dua orang. Tapi bantuan itu kelihatannya sia-sia saja. Pendekar Raja Wali Sakti sama sekali tidak terpengaruh. Dia tahu benar kalau keadaan tubuh perempuan itu telah luka parah akibat siksaan berat yang harus dilakoninya. Gerakan-gerakan Dewi Mawar Merah tidak lagi efektif. Bahkan Rangga dengan mudah dapat membaca dan mematahkannya di tengah jalan. Dewi Mawar Merah memekik tertahan ketika satu sodokan keras bersarang di dadanya. Belum lagi perempuan cantik itu mampu menguasai dirinya yang limbung, satu tendangan geledek mengandung pengerahan tenaga dalam sempurna menghantam kepalanya. Dewi Mawar Merah menjerit melengking sambil memegangi kepalanya. Tubuhnya berputar beberapa kali, lalu ambruk ke tanah. Sebentar menggelepar-gelepar, lalu tubuhnya diam tidak berkutik. Kepalanya retak dan mengucurkan darah membasahi tanah. Dewi, teriak Kamandaka. Setan, kubunuh kau. Kamandaka benar-benar kalap melihat kekasihnya tewas mengenaskan. Segera dia menyerang dengan cepat dan membabi buta. Rangga sedikit kerepotan juga menghadapinya. Untungnya hal itu tidak berlangsung lama ketika satu tendangan keras berhasil disarangkan Rangga di punggung si durjana pemetik bunga itu. Kamandaka limbung beberapa saat kemudian berusaha menguasai dirinya. Namun belum juga keadaan dirinya dapat dikuasai benar, tiba-tiba satu tendangan lurus kembali menghunjam pundaknya. Bersamaan dengan itu, Rangga mencekal tangan Kamandaka yang memegang senjata seruling. Krek, Kamandaka memekik tertahan. Dengan satu kali puntiran saja, tulang tangan kanan Kamandaka patah. Dan seperti tidak ada lagi, senjata andalannya pun jatuh lunglai ke tanah. Dengan ujung jarinya, Rangga menggamit senja seruling berujung mata pisau itu, lalu menangkap sambil melompat ke udara. Begitu Rangga berhasil menjangkau senjata itu, dengan cepat sekali tubuhnya meluruk turun. Dan kini, senjata seruling itu mengarah mengancam dada Kamandaka. Kamandaka menjerit keras.
Senjata andalannya sendiri kini telah menghunjam tepat pada jantungnya. Rangga tidak berhenti sampai di situ. Dengan satu tendangan kerasnya, tubuh Kamandaka terdorong sejauh 2 batang tombak ke belakang. Sebentar terhuyung-huyung, lalu tubuh Kamandaka ambruk tidak bangun-bangun lagi. Sebatang seruling berujung mata pisau menancap di dada, tembus sampai ke punggung. Darah mengucur deras dari lubang di dada itu. Tamat sudah riwayat Kamandaka. Sekarang giliranmu, Datuk Arak. Dengus Rangga menggeram. Hehehe. Datuk Arak hanya terkekeh. Pelan-pelan Rangga mengayunkan kakinya mendekati Datuk Arak yang tidak memiliki guci arak lagi. Pendekar Raja Wali Sakti itu berdiri tegak dengan sikap menantang sejauh 1 batang tombak di hadapan Datuk Arak. Laki-laki tua kurus dengan perut buncit itu terus terkekeh. Sepertinya ingin meremehkan pendekar Raja Wali Sakti. Aku tahu kau seorang pendekar sejati, pendekar Raja Wali Sakti, kata Datuk Arak setelah berhenti tertawanya. Rangga hanya bergumam saja. Kau lihat apakah aku bersenjata? Aku tidak akan mampu menandingimu tanpa seguci arak pun di tanganku, kata Datuk Arak. Cepat pergi dari sini, sebelum pikiranku berubah. Sentak Rangga. Sudah kuduga. Kau memang pantas dijuluki pendekar Raja Wali Sakti, pendekar nomor 1 tanpa tertandingi, puji Datuk Arak. Aku tidak butuh pujianmu, Datuk Arak, nyahlah dari hadapanku. Baik-baik, aku pergi, tapi di lain waktu kita akan bertarung sampai mati. Setelah berkata demikian, Datuk Arak langsung mencelat pergi. Begitu cepatnya ia bergerak, tahu-tahu tubuhnya telah lenyap dari pandangan mata. Rangga menarik napas dalam-dalam, lalu membalikkan tubuhnya. Bayan Sangkuni dan Ki Parungkit berjalan cepat tergopoh-gopoh menghampiri Rangga. Mengapa Gusti Prabu melepaskan orang itu? Tanya Ki Parungkit menyesali. Pantang bagiku bertarung melawan orang yang tidak bersenjata lagi. Dia kehilangan guci yang menjadi senjata andalannya, jelas Rangga. Tapi, bukankah dia bisa menggunakan tangan kosong atau senjata lain? Ki Parungkit seperti belum bisa menerima. Lupakan saja. Dia tidak akan kembali lagi ke sini, desah Rangga. Pendekar Raja Wali Sakti itu berjalan menghampiri kudanya. Tanpa banyak bicara lagi, segera dia melompat ke punggung kuda hitamnya itu. Saat itu matahari telah kian tinggi. Sementara beberapa penduduk yang mendengar suara-suara pertarungan mulai berdatangan. Mereka berdiri saja di sekitar pagar tembok rumah kepala desa. Kuharap desa ini kembali tenang. Kalau terjadi apa-apa, hubungi saja kerajaan Karangsetra. Aku yakin Mahapatih Jaladara pasti akan membantu kalian semua, ujar Rangga berpesan. Terima kasih, Gusti Prabu, ucap Ki Parungkit membungkukkan badannya. Rangga menggebah kudanya. Seketika itu juga kuda hitam itu melesat pergi bagai anak panah lepas dari busurnya. Pendekar Raja Wali Sakti kembali melanjutkan perjalanannya untuk membela kebenaran dan keadilan. Selesai. Episode berikutnya Rahasia Kalung Keramat. Masih bersama Cerita Silat Online Channel. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.